Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safira dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 4 kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan. Di sini saya akan memaparkan UTS perbandingan pendidikan yang mana diampu oleh Ibu Fitri Kurnia MPD. Pertanyaan yang pertama, berikan review pendapat Anda dari beberapa sajian perbandingan pendidikan yang ada. Perbandingan pendidikan adalah praktik pendidikan antara negara dengan tinjauan terhadap faktor yang berpengaruh ataupun sejarah perkembangannya dalam rangka pengembangan sistem pendidikan mereka. Dengan studi perbandingan tersebut, kita bisa membandingkan beberapa konsep, teori, atau sistem dan praktik pendidikan satu sama lainnya. Pendidikan perbandingan itu muncul dalam kaitan dengan pendidikan internasional. Maka, perkembangan pendidikan internasional akan ditengahkan terlebih dahulu, sesuai dengan maksud tersebut di atas. Maka, panjang uraian tentang pendidikan internasional, di mana perlu pada saatnya akan ditampilkan pendidikan perbandingan. Dua jenis perbandingan ini akan ditinjau dalam kaitannya secara fungsional satu sama lain, dengan mengutamakan arti masing-masing bagi dunia internasional pada umumnya, dan bagi Indonesia khususnya. Dengan demikian, isi uraian ini diharapkan merupakan penjelasan tentang makna pendidikan internasional dan pendidikan perbandingan yang sesuai dengan visi pendidikan sekarang. Perbandingan pendidikan sebagai ilmu dalam dunia pendidikan pada khususnya dan dunia ilmu pengetahuan pada umumnya mempunyai kedudukan penting. Tidak saja orang-orang yang bekerja dalam dunia kependidikan yang dapat memetik manfaat ilmu perbandingan pendidikan, akan tetapi mereka yang mempunyai minat dan profesi dalam bidang-bidang ilmu sosial atau social science, seperti para ahli sosiologi, ahli kebudayaan, dan ahli politik, dan sebagainya. Khusus bagi orang yang berkecimpung dalam dunia kependidikan, studi perbandingan pendidikan dapat memberikan berbagai bentuk dan segi kemanfaatannya. Jadi, ilmu perbandingan pendidikan itu mengandung pengertian yang lebih kompleks oleh karena harus mencakup berbagai latar belakang yang mempengaruhi perkembangan bangsa di suatu negara. Sedangkan dalam perkembangan umum bangsa itu terdapat aspirasi dan ide-ide atau cita-cita yang mendorong perkembangannya dalam kurun waktu lama. Aspirasi dan cita-cita itulah yang memberi corak dan bentuk kebudayaan atau peradaban bangsa itu. Pertanyaan yang kedua, bandingkan dari beberapa negara dengan negara Indonesia. Yang pertama, perbandingan negara Indonesia dengan negara Jepang. Sistem pendidikan yang paling mencolok antara Indonesia dan Jepang adalah dari segi kedisiplinan, dan ada juga dari mata pelajaran sekolah. Di negara Jepang, mata pelajaran lebih sedikit, sehingga siswa bisa lebih fokus dalam belajar dan tidak merasa tertekan. Sedangkan di negara Indonesia, mata pelajaran sekolah lebih banyak, sehingga kebanyakan murid banyak yang merasa tertekan. Yang kedua, perbandingan negara Indonesia dengan negara Malaysia. Seperti sistem pendidikan. Pendidikan di negara Indonesia, kewenangannya berada di tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau disebut dengan Kemendikbud. Sedangkan sistem pendidikan di Malaysia berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan atau KPM. Yang ketiga, perbandingan pendidikan di Indonesia dengan negara Cina. Sistem pendidikan di Cina hampir sama dengan di Indonesia. Hanya bedanya pendidikan di Cina sepenuhnya ditanggung oleh negara atau gratis. Bahkan di sana ada uang saku bagi siswa yang tidak mampu. Lanjut pertanyaan yang ketiga, sebutkan plus minusnya
dari perbandingan yang ada. Yang pertama, plus minus di negara Indonesia. Plusnya, pembelajaran di Indonesia sudah membaik dikarenakan penentuan kelulusan tidak hanya menggunakan dari nilai hasil ujian nasional, akan tetapi menggunakan dari pembelajarannya sehari-hari. Minusnya, fasilitasnya masih kurang untuk menunjang pendidikan dan kualitas guru masih kurang. Yang kedua, plus minus di negara Jepang. Plusnya, teknologi di negara Jepang lebih maju dibandingkan negara kita. Minusnya, kita harus bisa bahasa Jepang dikarenakan yang bisa bahasa Inggris di sana hanya sedikit. Yang ketiga, plus minus di negara Malaysia. Plusnya, yang pertama, pendidikan bermutu tinggi. Yang kedua, tersedia berbagai jenjang pendidikan tinggi. Minusnya, pendidikan di Malaysia sejak zaman kolonial sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat. Yang keempat, plus minus di negara Cina. Plusnya, kesempatan memiliki jaringan relasi yang lebih luas. Untuk minusnya, pendidikan di Cina hanya terletak pada tingkat kepadatan penduduknya. Pendidikan yang baik itu pendidikan yang semua orang dapat merasakannya, baik dari segi ekonomi yang rendah sampai yang tinggi. Pendidikan yang menjadikan seseorang menjadi karakter yang hebat dan berani bertindak. Kesimpulannya, kita tidak dapat membuat mindset orang tua dengan anak itu sama pada keterpaksaan, tapi tanamkan pada mereka bahwa belajar itu bukan untuk mendapatkan nilai yang bagus, tetapi ia bisa menjadi orang hebat, orang yang kuat dan tangguh, bahwa ia perlu belajar bukan untuk orang tuanya, tapi diri sendiri. Pelajari karakter anak masing-masing dan ajarkan sesuai karakter mereka. Baik, itu jawaban dari saya. Apabila ada pertanyaan atau jawaban yang salah atau yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.